Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meli Wahyuni, NPM D1B0170008. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung produk momen, korelasi parsial, dan korelasi ganda. Dengan soal sebagai berikut, yaitu dilakukan penilaian terhadap 17 mahasiswa prodi perpustakaan Unisbu dengan hasil sebagai berikut. Nah, itu terdapat nama dengan jumlah mahasiswa itu ada 17, dan skor I itu adalah motivasi berprestasi dengan nilai yang tertera, dan skor J adalah orientasi nilai hidup, skor K adalah perilaku presentatif mahasiswa. Di sini yang ingin diketahui yaitu nilai dari RIK, RJK, RIJ, RIKJ, dan RIKI, RIKIJ dengan menggunakan Microsoft Excel. Oke, di sini saya telah menyelesaikannya itu dengan nilai sebagai berikut. Setelah dijumlahkan, skor I tadi berjumlah 539, skor J itu 284, dan skor K itu 539. Setelah saya menghitung, saya sudah mendapatkan hasil dengan sebagai berikut, yaitu nomor 1 RIK itu adalah 0,52752, nomor 2 RJK sama dengan 0,696362, 3 RIJ itu 0,579621, RIKJ itu 0,2118978887, RJKI itu 0,56408974, RKIJ itu 071277439. Dengan hasil itu tadi, saya mengerjakannya dengan penyelesaian sebagai berikut, yaitu pertama-tama kita harus menentukan produk momen. Nah, produk momen itu yang pertama itu seperti soal nomor 1, yaitu RIK. Cara mencari RIK itu di sini kita klik tombol FX. Kita klik tombol FX, terus kita pilih statistikal. Setelah itu kita pilih Corel. Untuk array 1 itu adalah I. Kita bold I sampai 17. Terus array 2 itu adalah K. Kita sampaikan 17. Langsung kita kan. Itu cara menghitung produk momen. Nah, hitungan yang saya selesaikan barusan sama dengan hitungan yang telah saya selesaikan, yang sudah terlebih dahulu saya selesaikan. Untuk selanjutnya itu JK. RJK itu penyelesaiannya sama dengan IK, IJ juga sama seperti IK. Penjelasannya yaitu dengan dB per N.
DB itu adalah jumlah keseluruhan mahasiswa. Sedangkan mahasiswa di sini terdapat 17, yaitu berarti 17 dikurang 1 sama dengan 16. Dan taraf TS 5% produk momen pada tabel itu 0,497. Maka di sini nilai hitung lebih besar nilai tabel, artinya ada hubungan. Begitu juga dengan JK dan IJ. Oke. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, untuk menyelesaikan nomor 1 itu yang RIK itu dengan cara pertama tadi dengan analisis sebagai berikut. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa nilai R hitung adalah 0,527552 atau dibulatkan menjadi 0,527. Nilai R pada tabel DB sama dengan N kurang 1 sama dengan 17 kurang 1 sama dengan 16 adalah, dan TS 5% adalah 0,497. Itu berarti nilai R hitung lebih besar dari nilai R pada tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara motivasi belajar dengan perilaku presentatif mahasiswa. Jadi, ada hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi belajar dan perilaku presentatif mahasiswa. Semakin meningkat motivasi belajar, maka perilaku presentatif mahasiswa juga akan mengalami peningkatan. Oke, baiklah, lakukan hal yang sama untuk mengetahui soal nomor 2 yaitu RJK seperti soal nomor 1. Kemudian kita akan menghitung korelasi parsial. Menghitung korelasi parsial itu sudah ada rumusnya sendiri. Namun di sini terdapat RIK. RIK itu merupakan simbol. Simbol itu bisa diganti dengan A, B, C, X, Y, Z atau IJK. Nomor 4 ini yang ditanya itu RIK titik J atau RIK dipengaruhi oleh J. Dengan rumus atau ketentuannya itu buka kurung 2 kali RIK tutup kurung dikurang buka kurung RIJ dikali KJ tutup kurung 2 kali dibagi tutup kurung buka kurung 3 kali 1 dikurang buka kurung RIJ spasi 6 2 buka kurung 2 kali bintang atau kali buka kurung 1 dikurang buka kurung RKJ sip 6 2 tutup kurung 3 kali sip 6 0,5 tutup kurung. Oke, langsung kita praktekkan untuk mengetahui hasil dari RIK titik J. Pertama itu kita harus menulis sama dengan, kemudian buka kurung 2 kali, lalu kita tekan nilai RIK yang sudah kita kerjakan terlebih dahulu. Oke, nilai RIK itu adalah nilai nomor 1. Langsung tekan nilai hasilnya. Kemudian langsung tutup kurung. Dikurang buka kurung RIJ
RIJ itu adalah soal nomor 3, langsung kita tekan hasilnya. Oke. Kemudian dikali atau SIP 8 itu KJ atau RKJ. RKJ itu sama dengan RJK. Kita langsung tekan nilainya. Kemudian tutup kurung 2 kali, langsung dibagi, buka kurung 3 kali. Kemudian klik 1, dikurang, buka kurung, kita masukkan lagi nilai RIJ. Oke, ini RIJ. Terus SIP 6 2, tutup kurung 2 kali, SIP 8, buka kurung, 1, dikurang, tutup kurung, masukkan nilai RKJ atau RJK. Oke, sudah. Belum. Klik. Nah, sudah. Kemudian SIP 6 lagi, 2, tutup kurung 3 kali, SIP 6, itu baru masukkan angka 0,5, tutup kurung, kemudian enter. Oke, hasil yang barusan saya kerjakan sama dengan hasil yang telah saya selesaikan terlebih dahulu. Lakukan tindakan yang sama untuk korelasi parsial nomor 5. Guna untuk mengetahui hasil atau nilai dari RJK titik J atau RJK dipengaruhi oleh I. Langsung kita masuk ke analisis. Analisisnya yaitu RIK itu nilainya 0,05275552 atau 0,053. Seperti nilai yang pertama kita cari tadi itu ini. Oke. Itu nilai dari nilai RIK. Dengan keterangan yaitu sangat rendah. Sedangkan nilai korelasi parsial yang baru saja kita cari itu adalah 0,2118978887 atau dibulatkan dengan 0,211 dengan keterangan rendah. Untuk analisisnya yang pertama yaitu nilai pada korelasi produk momon RIK yang angkanya 0,05275552 dibulatkan dengan 0,053, hubungannya adalah sangat rendah. Setelah dihadirkan variabel J sebagai pengganggu, angkanya menjadi 0,2118978887 atau biasa dibulatkan dengan 0,211 dengan keterangan yaitu rendah. Berarti hasil perubahan skor yang tadi sangat rendah menjadi rendah. Yang kedua yaitu korelasi antara variabel 1I dan K murni atau dipengaruhi langsung sehingga dari sangat rendah menjadi rendah. Oke. Untuk menganalisis nomor 5 itu sama seperti nomor 4 yang telah kita jelaskan. Selanjutnya kita akan menentukan atau mengetahui bagaimana caranya mencari nilai korelasi ganda. Di sini yang ingin diketahui itu adalah nilai RK titik IJ atau
RK dipengaruhi oleh IJ. Untuk mengetahui nilai dari RIK tersebut, itu sudah ada rumusnya sebagai berikut. Langsung kita tuliskan atau kita cari. Oke. Langsung kita tulis sama dengan, masukkan, klik sama dengan, buka kurung 4 kali, kemudian kita masukkan nilai dari RIK. Sama seperti nomor 5 dan nomor 4, kita akan memasukkan nilai produk momen. Ini nilai RIK, langsung kita klik. Oke. Langsung kita tekan Shift 6, 2 tutup kurung ditambah buka kurung, masukkan nilai RJK Shift 6, 2 tutup kurung 2 kali ditambah dikurang 2 Shift 8, masukkan nilai RIK kembali. Oke, langsung klik. Dah. RIK bintang atau Shift 8, masukkan nilai RJK, kemudian lanjut ke nilai bintang, terus masukkan nilai RIJ, tutup kurung 2 kali, bagi buka kurung 1 dikurang buka kurung, masukkan nilai RIJ, Shift 6, 2 tutup kurung 3 kali, Shift 6 lagi, kemudian tulis 0,5, lalu tekan enter. Oke. Kita sudah mendapatkan hasil dari korelasi ganda, yaitu 0,712774395, sama seperti nilai yang sudah saya cari sebelumnya. Langsung kita masuk ke analisis, yaitu di sini terdapat nilai RKIJ itu adalah 0,712774391 atau dibulatkan menjadi 0,712 dengan keterangan yaitu kuat. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa nilai RK.IJ atau RK dipengaruhi oleh IJ adalah 0,712774395 dibulatkan menjadi 0,712. Untuk nilai R pada tabel DB sama dengan N dikurang 1, yaitu 17 dikurang 1 adalah 16, dan nilai taraf 5% yaitu adalah 0,497, sehingga dapat kita simpulkan bahwa ada hubungan yang kuat antara variabel IJ terhadap variabel K. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang cara menghitung produk momen, korelasi parsial, dan korelasi ganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.